Halo, Hmm, halo Iksan. Ya, Oke, bisa dengar suara aku? bisa. Oke, aman ya. Oke, berarti hari ini sama besok ya. Oke, Jam berapa besok? nggak tahu. Loh, nggak tahu. Jam Ini 7 ya. besok. Jam 7. Oke, Oke ya. Sorry ya, karena aku bisanya jam segitu. Lagi rame, rame murid yang les. Oke, sudah siap? sudah, Oke, ini aku share screen. Oke, udah kelihatan belum? sudah. Ini udah aku rekam belum ya? Oh, udah jalan. Oke. Nah, jadi ini kita di course Python Start 2 ya. Jadi yang kemarin sudah selesai, udah graduation. Nah, ini kita lanjut. Nah, untuk di pertemuan pertama Python Start 2 ini, kita review aja sih sebenarnya. Kita review, ya aku mulai. Gini aja deh. Gak usah slideshow, repot nanti. Skip, skip, skip. Ini inget gak? Data types. Ini yang pertama kali banget. Mungkin nggak sama aku ya, sama tutor yang lain. Ingat. Oke, bedanya number sama string apa? Number sama strings. Kalau number itu, oh, number itu yang nggak pakai ini ya, tanda kutip. Betul. String itu yang pakai kutip. Oke, ya. Jadi numbers itu dia lebih condong ke angka. Angka, kalau angka biasa berarti angka integer, angka bulat. Kalau ada titiknya berarti dia angka desimal atau float. Ya. Jadi kayak kalau angka ada komanya berarti dia float. Kalau nggak ada koma berarti dia integer. Nah, kalau meskipun dia angka, kok ada kutipnya, itu dia maksudnya strings. Ya, bedanya apa sih? Kalau nggak ada kutip, kita bisa pakai buat hitung-hitung. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, itu bisa kalau numbers. Kalau ini nggak bisa, Yuzan. Ya, ini tuh biasanya dipakai buat kode-kode. Contoh kayak plat nomor, nomor HP, ya kan? Nomor HP kan nggak kita pakai buat hitung-hitung, meskipun isinya angka semua. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi nih, boolean. Boolean ini dia tipe data yang cuma bisa menyimpan dua nilai. Kalau nggak benar, salah. Nah, oke. Ini, what is a function but input and output function do you know? Masih ingat nggak ini? Input output. Input masih, Yang ini kan ada dua baris ya. Baris pertama, baris kedua. Yang pertama dipakai buat apa? itu tuh buat munculin sesuatu. Kayak Terus, buat, kayak eh teks gitulah, munculin teks. ya print, nampilin sesuatu, nampilin teks, oke lah. Nomor dua, Nomor dua tuh buat kayak input tuh nanti ada, kan dikasih pertanyaan tuh, nanti di situ bisa kayak nulis namanya siapa gitu. oke, tuh. Nih, conditional statement. Masih ingat Hmm, tentang apa ya? Nah, ini tentang if. Masih Dipakai buat apa sih ini? buat kayak jika terjadi sesuatu maka Mm-mm. itu, terus Mm-mm. kalau enggak pakai else. Nah, sip, Kalau mantap. film itu pakai else ya. Oke, ya. Kalau ini nested if ya. Jadi you have if inside if, ada if di dalam if. Itu kita sebutnya nested. Nah, atau
If the condition more than one option, ya lebih dari dua pilihan, kita bisa tambahin elif for the additional. Jadi enggak kaku cuma dua opsi aja enggak jika ini seperti ini kalau enggak ya udah gitu kayak gitu enggak. Jadi kita bisa kasih lebih dari dua expression. Nah, tiga tambah-tambah aja pakai elif. Loop, remember? Loop tuh buat perulangan. Oke. Perulangan di Python yang kamu tahu apa aja nih, Firza? Apa? Perulangan yang di Python yang kamu tahu apa? Lupa. Lupa, tapi tahu loop itu apa ya, Wuri? Iya. Nah, nih, jadi tipenya ada yang pertama while. Oh Yang iya. pertama, sebenarnya ada dua. Ada while sama ada for, tapi di sini nggak ada for ya. Cuma di sini dijelaskan basic loop sama loop with a counter. Jadi ada penghitungnya, penghitung mundur. Nah, ini. Nggak ada countingnya. Counter. Oke, qualifications confirmed. Yeah, great. You are ready for brainstorming and completing your work task. Oke, ini apa ini? The task. Write a program that display a question and answer option. Then the student is asked to enter response and the result is displayed. Bisa? Atau bingung? Apa? Ini, tasknya. Ini loh. Ah, Tulis program yang menampilkan pertanyaan dan menjawab ya, bisa pilihan. gitu. Nah, kemudian muridnya bertanya apa? Muridnya bertanya dan memasukkan respon. Hasilnya akan ditampilkan. Nah, jadi contoh ini ada which tree is not coniferous ya, pine, cedar, spruce, maple. Ya, ini flowchartnya. Jadi display question and answer option. Nanti muridnya dia jawab kasih respon. Nah, apakah muridnya jawab maple? Kalau jawab iya, Kalau maple iya, berarti nanti kita tampilkan that's right. Kalau selain maple berarti incorrect answer. Bisa bikinnya, Hirzan? Mungkin. Mungkin. Oke deh kalau gitu. Coba ya. Ini aku gimana ya? Ini coba aku screenshot deh. Slide ini dulu. Nih, aku kirim ke chat. Coba kamu praktis di laboratori. Ya, kita pelan-pelan aja gak apa-apa. Yuk, saya screen aja. Sebentar. Mm-mm. Hmm. Ini masih loading saat. Hmm. Gimana masih belum bisa? Oke. Berarti buat baru ya. Mm-mm. Buat proyek coba. Namanya Kasih nama aja review. review. Mm-mm. Bisa atau sudah ada? Oke. Dalam proyek.
Mm-mm. Nah, soalnya tadi aku kirimin di meeting chat. Oh, Flow-nya seperti itu. Jadi display pertanyaan, nanti apa muridnya jawab. Kalau jawabnya Maple berarti incorrect apa? Correct answer. That's right. Kalau selain Maple berarti incorrect answer. berarti pakai input ya. Mm-mm. Hmm. Hmm. Harus ini dulu nggak import ini. Eh, nggak usah. Kita belum pakai modul untuk ini. Berarti langsung input. Langsung input aja. Import. Gini Bun. Eh, Hmm. Kalau input di Python dimasukin ke variabel sekalian ya. Misalnya gini, answer. Nah, answer baru di input. Jadi nanti inputannya akan masuk ke variabel yang kamu buat tadi. terus Mm-mm. Bisa dijawab? berarti yes. Yes sama no ya jawabannya. Kenapa? Jawab responsnya yang dimasukin yes sama no. Responnya itu apa sih? Ya ini kan udah dijawab. Nanti masuk ke answer. Nah, berarti habis itu kita ngecek. Kalau jawabannya Maple, berarti tampil that's right. Kalau enggak, berarti incorrect answer. Oh, berarti kalau jawabannya Maple tuh jadinya yes. Mm-mm. Kalau jawabannya Maple, berarti dia kondisinya true. Berarti pakai if ya. Mm-mm. If and if answer is true. Berarti if answer Mm-mm. If answer, uh, Maple gitu. sama dengan Maple. Sama dengannya juga. Pakai ini Kutip, nggak? ya. Jadinya print. Mm-mm.
Gak usah pakai output, itu print udah mencakup output. Enggak. Ah, oke. Terus else, eh, Iya, benar. Else. Oke, coba dijawab selain Maple. Wih, oke, sip, mantap. Aku izin stop share. Ya, aku share lagi deh. Oke, nah, tadi udah bisa, sip. Nah, ini yang kedua. Uh, Write program that asks a question with a free answer. If the answer is incorrect, the program display try again, and the question is asked again. If the answer is correct, the program display that's right and shuts down. Contoh, apa programnya akan tanya, a square is given with a side of 3. What is its perimeter? Nah, jadi ada sebuah kotak yang sisinya 3. Ya, kotak berarti persegi. Sisinya itu panjangnya 3. Nah, kelilingnya berapa sih? Nah, berarti gini ya kan? Question output. Tampil tampil soal, usernya jawab, apakah jawabannya lebih dari 12? Nah, kalau iya berarti try again. Nah, terus habis itu jawab lagi. Pokoknya nanti sampai benar. Nah, sampai benar. Sampai nanti jawabannya itu, oh sorry, other ini. Other berarti selain. Kalau selain 12 berarti try again, try again, try again terus. Ya kan nanti looping lagi. Tapi nanti kalau udah jawab 12 berarti langsung tampil that's right. Bisa ya? Yang ini ya berarti pakai looping. Bisa Izan? bisa, insya Allah. Insya Allah coba ya. Ya, aku screenshot dulu. Aku stop share ya, gantian share screen. Ini Ya, diganti atau diapain? dihapus saja, dihapus gak apa-apa. Hmm. If dulu kan? Langsung bel aja nggak apa-apa sih. Apa? Langsung while. Well, kan dia termasuk ngechecking gitu.
Well, berarti kalau well tuh else ya. Kalau selain bener. Kalau benar berarti dia masuk ke looping. Kalau salah berarti dia keluar dari looping. Oh iya. Berarti well answer itu lebih dari 12 atau kurang dari 12 gitu. Hmm, selain 12. Ya, Tidak sama dengan 12. Simbolnya masih ingat? tidak sama dengan itu. Oh ya, ini bukan. Yes. Berarti bentar. Oke. Banyak pakai answer ya? Apa ini? Depan. Kalau nampilin nggak usah sih. Kalau input aja dikasih variabel. Oh, enggak. Berarti visual pakai apa? Ya udah berarti selesai kan? Jawaban benar gitu aja. Kenapa 12 masih teregen? Ini yang jawaban benernya belum. Jadi pakai well lagi. Nggak usah, satu aja udah cukup. Else jadinya. Else. Eh, Nggak usah pakai else. If else itu cuma buat kan kondisional. If else, udah sepakat. Kalau ini udah keluar apa? Kalau udah nggak sesuai dengan kondisi ya udah keluar. Gitu. Berarti kan nanti kalau apa answernya nggak 12, kalau answernya apa sih 12. ini? Nggak 12, nggak 12 berarti udah keluar, ya kan? Ya, Kalau salah loh ya kalau salah. Nah udah, berarti dia udah keluar. Kalau keluar, tampilin apa? print. Heeh. Nah, 12. itu kenapa? Udah dijawab 12 tapi masih gagal. Kira-kira kenapa? Ini ya salah. Tidak sama dengan berarti pakai tanda seru sama dengan. Bener nggak? Kebalik ya. Nah, tanda seru sama dengan. Tanda serunya dulu. Suruh sama dengan. Sama. Ya, tahu nggak kenapa? Coba ini. eh Jam masih nggak? Input function by default dia itu akan kesimpan sebagai string, ya.
Yang mana kalau string itu tuh kita nggak bisa kayak tadi yang jelasin nggak bisa tambah jumlah, tambah Input, jumlah, tambah input. kurang kali bagi, ya kan? Ya dianggap kayak huruf. Nah, berarti solusinya ini inputnya itu dibungkus pakai in, ya biar nanti jadi angka terus kita bisa compare. Nah, oke. Answer. Hmm, input. Oh, udah bener nih. Input. Mm-mm. In input kurungnya 2 masuk ke answer. Kalau answernya tidak sama dengan 12, berarti dia akan input. Inputnya kayak gini aja di copy. Ini di copy. Taruh di dalam dari satu. Semuanya sampai answernya juga. Sampai mana? Dari answernya juga. Nah, Ganti nih. betul. Coba dijalankan. Kayaknya. Nah, dah ya. Kalau langsung 12 gimana coba? Mulai, tapi langsung diisi 12. Nah, ya asik, aman berarti. Oke, aku izin stop share lagi. Sudah kelihatan? Bisa. Oke, ini apa ini? A square, oke. With the program, oke ini tadi sudah. Nah ini, before processing to the task, oke skip aja sih. Knowledge check, oke. Kalau gitu berarti kita bisa mulai di task pertama, ya. Aku izin stop share, saskin lagi aja, Yuzan. Please go back. Course ke bawah, bawah terus. Masih fast clicker itu ke bawah lagi. Captain enggak. Nah itu 37. Oke. Nah nomor satu dulu. Hmm. Bah, nggak tahu. Ah, Disesuaikan aja Izan itu. apa? Disesuaikan aja. Di drag and drop.
Sip. Di type. Mhm. Oke, sip. Oke, lanjut. Get the question and for answer options to the program. Oh, Ya, berarti caranya sama kayak tadi, ya kan? tadi pakai while ya? Hmm, di sini ada keterangan looping nggak? Oh, nggak ada. Langsung incorrect. Hmm, kalau itu kan ada keterangan if the number is incorrect, then it's akan tampil incorrect in 1945. Gitu, berarti udah dijawab dari itu, dari soalnya. Hmm. Cara ngakalin kutip berarti pembuka penutup dikasih kutip dua, biar nanti seringnya bisa dikasih kutip satu. Oh, iya.
Oh, tiga salah ya. Eh, Tiganya tiga angka apa tiga huruf? tiga huruf. Hmm, langsung Dah. pakai yang cek itu yang centang. Langsung pakai centang aja. Masih belum bisa? In what year did... Bentar, aku sambil bantu deh. Hmm. What the number of correct answer if answer tiga brain? That's right. Incorrect. In 1945. Nah, tadi ini ya harus Apa? kapital. Oh, oke. Tingkat berikutnya. Dan ada harus buat ini ya. Banyak. eh eh, buat Ya. atom. Dia tahu itu udah apa? Answer count after three attempts. Dia tahu udah nginput berapa kali. Nah, ini eh,
Cara ini gimana? Yang kayak misalnya ada berapa kali? Ya kamu bikin misalnya permulaan attempts-nya satu kayak gitu. Nah, nanti di dalam loopingnya kamu kasih apa? Dia nambah-nambah kayak gitu loh. Oh, enggak. Di bawah ini answer. Mm-mm. Kayak gini. Tambah sama dengan attempts tambah sama dengan. Nah, yang itu diset aja dari nol dulu nggak apa-apa. Coba. Wah, damn. Ya itu tanya dulu ya kan. Berarti attempts-nya udah satu aja satu-satu. Mulai dari satu. Mm. Karena udah ditanya duluan. Oh ya. Ada resolusinya nggak? Maksudnya Mark Twain itu apakah harus saklek sama persis M-nya besar, T-nya besar, atau bisa kecil semua atau gimana? Kalau dari clue di soal. Memang gede. Udah gede nih. Memang harus gitu ya, Mark Twain gitu. M-nya harus besar, T-nya juga harus besar. Udah. Dikecilin aja nggak apa-apa sih kan. Di sini udah ada function lower. Kan buat ngecilin. Takutnya nanti malah nggak kedetek. Berarti kecilin aja. Kecilin aja. Kan di sini kena lower. Nah, yang bawah juga itu dikasih function lower yang di dalam looping. Function lower. Sebelum di attempts, sebelum di attempts ya, biar sama dengan yang di atasnya itu. Ini. Oke, coba kita cek mana lagi yang salah. Where answer counted after who wrote the adventures of Tom Sawyer. Mm-mm. Itu function lowernya sama dengan yang di atasnya, yang baris dua itu loh. Samain. Samain. Function lower itu kan lower, ada kutik kurung kurung parenthesis itu sebutnya function. Nah, sudah. Nah, oke, next.
Hmm. Berarti unsurnya ada tiga ya? Satu, dua, tiga. Mm-mm. Ah, ini kan terus tambah skor tambah sama dengan satu gitu. Boleh coba dulu. Kalau nggak coba nggak tahu.
diisi angka, tapi itu kamu isi kosongan. Pantas error. Coba diisi angka semua jawabannya. Langsung centang aja nggak Bapak? Langsung sama-sama ngeplay. Nah, pakai centang aja. Oh, keluar lagi ya. Ini kamu di clear lagi di sini. Apa? Ini kan udah ada pertanyaan nih, udah 3 kali. Tapi di sini kamu di clear lagi. Ini juga berarti emang tampil 5 soal nantinya. Oh, berarti ini in terus input answer dua gitu. Hmm, yang baris 7 dihapus aja nggak apa-apa sih. Baris 7 sama baris 11 itu dihapus aja nggak kepakai. Oke. Udah tampil 3 ya, tinggal moles dikit aja tuh program. Resultnya kenapa dia menjorok masuk ya? Yang baris 14. Berarti dia akan tampil kalau apa S3-nya benar. Mundurin, mundurin. Nah, oke coba. Nah, oke mantap. Oke deh, ini kita masih ada sisa 3 menit. Kayaknya kalau diterusin nggak cukup ya. Iya. Kita lanjut besok aja ya. Oke. Oke, ini aku izin stop share. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, so far aman sih tadi. Apa sih beberapa Iya. apa sih bisa next tanpa aku banyak membantu gitu. Berarti aman. Terus tadi review juga ya aku lihat tadi aman bisa juga ya. Oke, jadi gitu aja untuk hari ini, Hizan. Kita ketemu besok ya. Oke. Jangan sampai lupa, aku izin pamit untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa besok and bye. Hai.